pernah nggak sih ngerasa hidupmu itu kayak berputar di tempat? Bangun tidur, kerja, makan, scroll media sosial, tidur lagi, dan ulang lagi esok hari. Pernah ngerasa kosong? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak banget orang yang ngerasa hidupnya kurang berarti karena mereka belum tahu apa sebenarnya tujuan hidup mereka. Dan itulah yang mau kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita bahas gimana caranya nemuin purpose, aku mau tanya, kenapa sih purpose hidup itu penting? Bayangin hidup kayak kapal yang berlayar tanpa arah. Kapal itu cuma terombang-ambing oleh ombak dan angin. Nah, purpose itu kayak kompas yang bakal nentuin arah kapal hidupmu. Kalau nggak punya kompas, kamu bakal terombang-ambing sama tekanan sosial, ekspektasi orang lain, atau bahkan kebiasaan burukmu sendiri. Tanpa purpose, kita gampang ngerasa kosong. Purpose itu bikin hidup lebih bermakna, bikin kamu lebih semangat bangun pagi, dan yang paling penting bikin kamu bahagia. Tapi masalahnya, nemuin purpose itu nggak gampang. Banyak orang yang stuck karena 3 alasan besar. Pertama, mereka terlalu sibuk ngikutin ekspektasi orang lain. Kedua adalah mereka belum benar-benar kenal dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mereka takut salah langkah. Kalau kamu ngerasa relate sama salah satu alasan itu, jangan khawatir, di segmen berikutnya kita akan bahas solusi buat ngatasin alasan-alasan tersebut dan mulai menemukan purpose hidupmu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, gimana caranya nemuin purpose hidup. Aku udah ngerangkum 3 langkah sederhana yang bisa kamu mulai dari sekarang. Langkah pertama adalah kenali apa yang kamu suka dan apa yang kamu kuasai. Coba deh pikirin, apa aktivitas yang bikin kamu lupa waktu? Apa hal yang bikin kamu excited setiap kali ngomongin itu? Kalau kamu belum tahu, nggak apa-apa. Mulai aja dengan eksplorasi. Coba journaling harian. Setiap hari, luangkan waktu 10-15 menit buat nulis apa aja yang bikin kamu senang atau merasa produktif. Misalnya tulis momen ketika kamu merasa bangga atau puas dengan apa yang kamu kerjakan. Lalu, kamu bisa coba hal baru. Jangan takut buat nyoba hobi baru. Mulai dari hal sederhana, seperti ikut workshop, belajar memasak, atau olahraga yang belum pernah kamu coba. Jangan lupa juga untuk refleksi dari feedback orang lain. Kadang kita nggak sadar apa kelebihan kita sampai orang lain bilang. Jadi tanya ke teman ataupun keluarga, apa sih yang menurut mereka jadi kekuatan kamu? Catat jawaban mereka dan cari pola dari feedback tersebut. Misalnya kalau kamu suka ngobrol sama orang, mungkin kamu punya potensi di bidang komunikasi. Kalau kamu suka desain, coba asah itu jadi skill yang lebih spesifik. Ingat, tujuan langkah ini bukan langsung nemu jawabannya, tapi memahami dirimu lebih dalam terlebih dahulu. Langkah kedua adalah cari tahu masalah apa yang bikin kamu greget dan pengen bantu menyelesaikannya. Pos hidup seringkali muncul dari keinginan buat berkontribusi. Coba pikirin, apa sih yang bikin kamu peduli? Masalah apa yang kamu rasa penting buat diatasi? Coba dengan identifikasi nilai yang penting buatmu. Buat daftar nilai-nilai yang kamu anggap penting. Misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan sosial. Dari situ cari tahu masalah yang relevan dengan nilai-nilai tersebut. Kamu juga bisa ikut komunitas atau volunteer. Cobalah terjun langsung dengan jadi relawan di organisasi yang bergerak di bidang yang kamu pedulikan. Pengalaman ini nggak cuma memperluas pandanganmu, tapi juga bikin kamu lebih paham apa yang benar-benar penting buatmu. Kamu juga bisa membuat peta masalah. Ambil selembar kertas, tulis di tengah, berisi masalah dunia yang aku peduli. Kalau kamu peduli sama pendidikan, mungkin kamu bisa mulai dengan ngajarin anak-anak kecil di sekitarmu. Hal kecil ini bisa jadi langkah awal untuk mengarahkanmu ke sesuatu yang lebih besar. Langkah terakhir adalah visualisasikan masa depan yang kamu mau. Coba bayangin dirimu 10 tahun ke depan. Kamu pengen jadi siapa? Ngapain? Dan sama siapa? Visualisasi ini penting banget buat ngebantu kamu fokus. Coba deh buat vision board. Ambil karton besar ataupun papan tulis. Tempel gambar-gambar, quotes atau kata-kata yang menggambarkan impianmu. Simpan di tempat yang gampang kamu lihat setiap hari. Kamu juga bisa tulis surat untuk masa depanmu. Tuliskan surat untuk dirimu sendiri 10 tahun ke depan. Gambarkan apa yang kamu harapkan sudah tercapai. Baca surat itu setiap kali kamu butuh motivasi. Selain itu, kamu juga bisa buat target tahunan. Daripada cuma fokus pada tujuan besar,
Pecah jadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kalau tujuanmu adalah jadi pengusaha sukses, mulailah dengan belajar tentang manajemen bisnis atau cari mentor di tahun ini. Misalnya, kalau tujuanmu adalah punya bisnis sendiri, mulai belajar tentang bisnis sekarang, cari mentor, baca buku, atau ikut kursus. Perjalanan panjang dimulai dari langkah pertama. Di perjalanan menemukan purpose hidup, pasti ada hambatan tentunya. Kamu mungkin ngerasa takut gagal, bingung harus mulai dari mana, atau malah merasa terlalu tua buat memulai sesuatu. Aku cuma mau bilang, itu semua normal. Gak ada kata terlambat buat memulai. Ada beberapa tips untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Pertama, coba kelola rasa takut. Kalau kamu takut gagal, ubah perspektif. Lihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Catat apa yang kamu pelajari setiap kali kamu gagal. Kedua, cari role model. Temukan seseorang yang kamu kagumi dan pelajari perjalanan mereka. Ini bisa memberimu inspirasi dan gambaran tentang langkah-langkah yang bisa kamu ambil. Ketiga, mulai dari hal kecil. Jangan terbebani dengan langkah besar. Misalnya, jika kamu ingin menulis buku, mulai dengan 1 halaman per hari. Keempat, bangun kebiasaan positif. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Luangkan waktu setiap hari untuk refleksi atau mengembangkan skill yang relevan dengan tujuanmu. Kalau kamu takut salah, ingat kesalahan itu bagian dari proses. Bahkan tokoh-tokoh besar seperti Steve Jobs nggak langsung sukses. Mereka belajar dari kegagalan mereka. Satu hal yang harus kamu ingat, purpose itu nggak harus sesuatu yang besar atau megah. Kamu nggak harus jadi penemu teknologi canggih atau menyelamatkan dunia untuk punya purpose hidup. Purpose bisa sesederhana menjadi orang yang selalu ada untuk keluarga, membuat orang lain tersenyum, atau membantu komunitas di sekitarmu. Yang penting purpose itu bikin kamu merasa hidup lebih bermakna. Jangan bandingin purpose kamu sama orang lain, karena setiap orang punya perjalanan mereka masing-masing. Sekarang semuanya balik ke kamu. Purpose hidup gak akan datang dengan sendirinya. Kamu harus mulai mencarinya pelan-pelan, langkah demi langkah. Ingat, hidup ini bukan tentang siapa yang sampai tujuan duluan, tapi siapa yang menikmati perjalanannya. Jadi mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Tulis 1 hal yang kamu suka, 1 hal yang bikin kamu greget, atau 1 mimpi yang ingin kamu capai. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, share ke temanmu, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir, and see you in the next video. Bye.